Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku, Suci Wahyu Puspitasari, mahasiswi dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, jurusan Bahasa dan Seni, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Bengkulu. Nah semuanya, pada kesempatan kali ini, perkenankanlah saya untuk menyampaikan penyuluhan tentang sebuah tema yang sangat relevan dan penting, yaitu mengenai dampak penggunaan bahasa gaul atau bahasa asing yang berlebihan terhadap identitas bahasa Indonesia. Bahasa bukan hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga menjadi lambang identitas dan jati diri suatu bangsa. Dalam konteks bahasa Indonesia, bukan hanya sekedar alat pemersatu, tetapi juga menjadi warisan perjuangan dan simbol keberagaman yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Sumpah Pemuda. Namun, di era modern ini, pengaruh bahasa gaul dan bahasa asing menjadi tantangan nyata yang dapat mengaburkan fungsi dan identitas bahasa Indonesia. Mari kita mulai dengan memahami kedudukan bahasa Indonesia menurut konstitusi. Dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1943 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Pernyataan ini menegaskan bahwa bahasa Indonesia memiliki kedudukan utama sebagai simbol kedaulatan, pemersatu bangsa, dan alat komunikasi resmi di berbagai aspek kehidupan bernegara. Selain itu, Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 menjadi tonggak sejarah penting di mana para pemuda berikrar untuk bertumpah darah yang satu, berbangsa yang satu, dan menjunjung bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Tentunya, melalui kedua landasan ini menggarisbawahi kepada kita semua betapa pentingnya peran bahasa Indonesia dalam membangun identitas nasional. Namun, di era globalisasi ini, fenomena bahasa gaul, bahasa asing, dan hingga fenomena seperti campur kode, alih kode menjadi semakin marak. Meskipun campur kode sering dianggap sebagai tanda modernitas ataupun globalisasi, namun jika digunakan secara berlebihan, ia akan membawa dampak negatif terhadap identitas bahasa Indonesia beserta eksistensinya. Untuk itu, mari kita uraikan bagaimana dampak-dampak tersebut. Yang pertama, mari kita pahami bahwa dampak yang muncul dari fenomena ini adalah salah satu dampak utamanya yaitu melemahnya atau menurunnya kebanggaan terhadap bahasa Indonesia. Banyak generasi muda yang merasa bahwa bahasa Indonesia kurang keren atau tidak cukup ekspresif dibandingkan dengan bahasa asing. Akibatnya, mereka lebih memilih menggunakan bahasa asing atau mencampur adukannya dengan bahasa gaul dalam percakapan sehari-hari. Padahal, bahasa Indonesia memiliki kekayaan kosakata yang luar biasa dan mampu mengekspresikan berbagai emosi serta gagasan dengan baik. Tentunya, ketika kita lebih sering menggunakan bahasa gaul ataupun bahasa asing, kita secara tidak langsung menganggap bahwa bahasa Indonesia kurang keren atau tidak relevan. Tentunya hal ini bisa menurunkan kebanggaan kita terhadap bahasa sendiri. Selain itu, campur kode yang tidak terkendali juga beresiko merusak struktur tata bahasa Indonesia. Contohnya pada kalimat, "Aku lagi ngecek tugas tadi." Nah, dalam penyampaian tersebut mengabaikan kaidah penggunaan kosakata asli bahasa Indonesia, termasuk dalam pengimbuhannya. Dalam hal itu, kita bisa menggunakan kosakata bahasa Indonesia yaitu dengan kata memeriksa. Fenomena ini sebenarnya sering terjadi karena bahasa adalah alat yang fleksibel. Namun, jika tidak dilakukan dengan bijak, tentunya hal ini dapat merusak struktur bahasa Indonesia dan membuat generasi mendatang kehilangan kemampuan untuk berbicara dan menulis dalam bahasa yang baik dan benar. Jika hal ini terus dibiarkan, generasi mendatang mungkin akan kesulitan memahami bahasa Indonesia yang benar dan sesuai kaidah. Serta dampak lainnya yang memungkinkan, yaitu adalah melemahnya kosakata bahasa Indonesia diketahui oleh penggunanya karena berkurangnya penggunaan kosakata asli bahasa Indonesia, sehingga hal ini membuat terancamnya kekayaan kosakata bahasa Indonesia. Banyak kata-kata indah dalam bahasa Indonesia mulai jarang terdengar. Misalnya kata syahdu sering digantikan oleh romantik dan kata sendu digantikan dengan kata melankolik.
Jika tren ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin kosakata-kosakata tersebut akan punah seiring waktu. Tak hanya itu, banyak penutur tidak mengetahui kosakata bahasa Indonesia, sehingga lebih memilih penggunaan bahasa Indonesia atau bahasa gaul. Dalam hal ini tentunya salah satu faktor penyebabnya adalah penggunaan bahasa asing atau bahasa gaul yang kerap digunakan. Padahal, telah banyak dilakukan upaya terkait pengembangan bahasa yang membuat kosakata bahasa Indonesia sendiri menjadi lebih banyak dan berkembang. Contohnya kata gadget yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata gawai ataupun flash disk dengan kata disk lepas. Namun, nyatanya saat ini masih banyak masyarakat atau penutur yang menggunakan bahasa asing. Terlepas dari pengaruh unsur serapan dalam bahasa Indonesia, namun upaya pengembangan bahasa telah adanya dilakukan sehingga kosakata dalam bahasa Indonesia sendiri sudah berkembang dan bertambah. Selain dampak linguistik, ada juga aspek sosial yang terpengaruh. Dalam peristiwa tutur, merupakan konteks yang penting yang menentukan bagaimana bahasa digunakan. Bahasa yang baik adalah bahasa yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Misalnya, dalam konteks resmi seperti rapat, seminar, ataupun pidato, bahasa Indonesia yang baik dan benar harus digunakan. Sebaliknya, penggunaan bahasa gaul atau campur kode hanya pantas digunakan dalam percakapan non-formal. Ketidaksesuaian penggunaan bahasa dengan peristiwa tutur dapat menyebabkan kesalahpahaman atau bahkan tidak dianggap menghormati. Dan perlu diingat bahwa penggunaan bahasa asing dan bahasa gaul yang berlebihan dan kerap digunakan, terlebih lagi dalam konteks yang tidak tepat, dapat membuat hilangnya identitas budaya dan nasional. Bahasa adalah jati diri bangsa. Ketika kita lebih sering menggunakan bahasa asing, kita secara tidak langsung melemahkan identitas budaya kita sendiri. Sebagai contohnya, negara asing saja menggunakan bahasa mereka dan bangga terhadap bahasa mereka, bahkan ketika berhadapan dengan globalisasi. Lantas, mengapa kita tidak bisa melakukan hal yang sama? Namun, tantangan yang terbesar yang kita hadapi saat ini adalah bagaimana menjaga keseimbangan bahasa gaul dan bahasa asing sebenarnya tidak sepenuhnya buruk. Namun, penggunaan bahasa asing sebenarnya tidak sepenuhnya salah. Bahasa asing adalah alat penting untuk komunikasi internasional, memahami budaya lain, dan membuka wawasan global. Yang menjadi masalah adalah ketika bahasa asing atau bahasa gaul digunakan secara berlebihan dan tanpa kontrol sehingga mengikis nilai-nilai bahasa Indonesia. Untuk itu, kita harus mulai dari diri sendiri. Kita bisa mempraktikkan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam percakapan sehari-hari, mendukung konten lokal menggunakan bahasa Indonesia, dan terus memperkaya kosakata kita dengan kata-kata asli Indonesia. Misalnya kita dapat menggunakan kata deadline itu diganti dengan menggunakan kata batas waktu, kemudian kata refreshing kita dapat menggunakan dengan kata penyegaran. Lalu apa yang dapat kita lakukan untuk menghadapi tantangan ini? Kuncinya adalah membangun sikap positif terhadap bahasa. Sikap positif adalah kesadaran untuk mencintai, menghargai, bangga, dan menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar, dan sesuai dengan konteks, tanpa harus meninggalkan kreativitas atau keterbukaan terhadap bahasa asing. Kita bisa memulai dari langkah kecil, seperti yang pertama, kita dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam tulisan ataupun percakapan resmi. Mulailah dari hal yang kecil, seperti menulis status media sosial atau berkomunikasi dalam bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah. Kemudian yang kedua, kita dapat membiasakan diri dengan kosakata asli Indonesia. Cobalah menggunakan kata-kata Indonesia yang jarang digunakan, seperti sanubari untuk menggantikan kata hati. Kemudian kita dapat memperkaya kosakata dengan membaca literatur berbahasa Indonesia dan mendukung konten berbahasa Indonesia. Kita dapat menonton, membaca, dan membagikan konten lokal yang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ini akan mendorong lebih banyak orang untuk melakukan hal yang sama. Selanjutnya, kita dapat mendukung konten kreatif yang menggunakan bahasa Indonesia, seperti film, musik, ataupun karya seni lainnya. Sebagai tambahan, kita juga perlu memahami bahwa penguasaan bahasa asing tetap penting, terutama dalam konteks global. Namun, penggunaannya harus bijak dan tidak menggantikan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa. Dengan demikian, bahasa adalah cerminan budaya, identitas bangsa, dan identitas kita. Dengan menjaga bahasa Indonesia, kita bukan hanya menjaga alat komunikasi,
tetapi juga melestarikan warisan sejarah leluhur, simbol perjuangan, dan pemersatu bangsa. Bahasa Indonesia telah mempersatukan kita sejak Sumpah Pemuda dan menjadi pilar dalam kehidupan berbangsa sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mari jadikan bahasa Indonesia sebagai kebanggaan kita, bukan hanya sekedar alat komunikasi, tetapi juga menjadi simbol cinta tanah air dan sebagai bagian penting dari hidup kita yang menjadi jembatan persatuan, identitas, dan kebanggaan nasional tanpa menghilangkan kemampuan kita untuk belajar dan menggunakan bahasa asing secara bijak. Ingatlah, menjadi global bukan berarti melupakan yang lokal, dan menjadi modern tidak harus meninggalkan identitas. Kita adalah generasi penerus yang bertanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan bahasa ini agar tetap relevan dan bermakna di era globalisasi. Mari bersama-sama kita menjunjung tinggi bahasa Indonesia, seperti yang telah diikrarkan dalam Sumpah Pemuda dan diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadilah generasi bangsa yang menggunakan bahasa Indonesia, tetapi tetap terbuka untuk memahami bahasa lain. Dengan begitu, kita dapat menjadi pribadi yang modern, global, dan tetap berakar pada identitas nasional. Cintailah bahasa Indonesia kebanggaan kita. Terima kasih semuanya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.